Halo Sobat Sehat, kembali lagi di podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar Poltekkes Medan Hebat. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna seputar jurusan kesehatan dan juga peluang kerja untuk alumni Poltekkes Kemenkes Medan. Nah, episode kali ini kita akan membahas topik yang membuat Sobat Sehat pasti penasaran nih, yaitu prospek karir dan juga kerja alumni untuk jurusan Kesehatan Lingkungan. Dan sudah hadir bersama kita Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan, Ibu Hesti Sembiring SST MSc. Halo Ibu, apa kabar? Ya, halo juga, sehat. Sehat ya Bu ya. Nah Bu, untuk sebelumnya nih Sobat Sehat mungkin banyak yang belum tahu jurusan Kesehatan Lingkungan ini berada di Kabanjahe ya Bu ya? Ya benar, di Kabupaten Karo. Kabupaten Karo. Untuk dekatnya nih, dekat apa nih ya Bu? Iya, dekat patokan kita nih. Dekat Brastagi. Dekat Brastagi. Ya, kita punya di sana dua gunung, Gunung Sinabung, Gunung Sibaya. Iya, benar. Lokasinya sangat menyenangkan lah. Yes, lokasi sangat menyenangkan ya Bu. Menyenangkan untuk wisata. Benar. Nah Bu, kita mau tanya-tanya nih mengenai prospek karir dan juga kerja untuk alumni jurusan Kesehatan Lingkungan ya Bu. Iya. Nah, untuk Sobat Sehat nih Bu, banyak yang bertanya-tanya, untuk alumni jurusan kesehatan itu bisa bekerja di bidang mana saja ya Bu? Apakah hanya di kantor pemerintahan atau juga bisa di sektor lain nih Bu? Boleh tolong bantu jawab nggak Bu? Iya, jurusan kesehatan lingkungan itu sebenarnya bisa di bidang di pemerintahan, ya kan, kemudian juga di swasta. Jadi kalau di pemerintahan itu jurusan kesehatan lingkungan, alumninya itu bisa bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, kemudian juga bisa bekerja di puskesmas, ya puskesmas dan juga rumah sakit. Nah kemudian bisa juga di dinas pariwisata loh, bisa di pariwisata, bisa di BPJS, bisa di BUMN, bisa di hotel, kemudian bisa di industri baik skala menengah maupun skala besar, dan juga di di konsultan lingkungan, kemudian juga bisa di pest control. Jadi banyak, bukan hanya di pemerintahan tapi juga di swasta. Nah kalau kita berbicara soal kerja nih ya Bu ya, biasanya yang terlintas di pikiran mahasiswa adalah menjadi PNS atau bekerja di instansi pemerintahan. Tapi apakah alumni kesehatan lingkungan ini juga bisa membuka peluang usaha mandiri nih Bu? Oh itu sangat bisa, iya bisa sekali. Jadi bisa mereka membuka usaha skala kecil, ya kan, dengan modal kecil gitu ya, di bawah 10 juta kali ya. Itu mereka bisa membuat jasa fogging. Jasa fogging itu ini kan jasa-jasa untuk pengendalian nyamuk, ya kan. Itu biasanya hotel, rumah sakit itu butuh. Sangat butuh untuk jasa fogging, ya kan. Kalau datang kita ke hotel ada kecoa, orang kan nggak mau datang. Udah langsung, kalau orang luar negeri langsung blacklist. Berarti hotel itu tidak sehat. Nah, jadi itulah usahanya. Kemudian juga bisa pembuatan ekoenzim, kemudian juga bisa memproduksi pencernihan air. Itu skala kecil. Kalau skala menengahnya usaha bank sampah. Kemudian juga produksi briket, ya kan. Briket juga jasa sterilisasi dan higiene perusahaan atau restoran. Kemudian kalau skala besarnya itu bisa di laboratorium lingkungan. Buat laboratorium lingkungan mandiri bisa. Kemudian juga bisa pengelolaan limbah cair rumah sakit gitu. Jadi kalau alumni kita dia punya CV itu, punya CV ya pest control, ya buka usaha sendiri, dia bergerak di bidang pengendalian vektor. Mereka dipanggil untuk hotel, juga fumigasi kapal yang di Belawan gitu. Mereka bisa mengendalikan tikus-tikus yang kapal yang bersandar itu kan. Kan kalau kapal luar negeri itu kan nggak boleh sembarangan masuk ke Indonesia, harus melalui kantor kesehatan pelabuhan. Jadi anak-anak kita itu, alumni kita itu punya usaha itu, gitu. Ya. Kalau bicara tentang kompetensi nih Bu, alumni jurusan kesehatan lingkungan ini sebenarnya memiliki keterampilan apa saja ya Bu? Kira-kira apa yang menjadi keunggulan mereka baik di bidang teknis maupun kemampuan lain yang membuat lulusan kesehatan lingkungan siap bersaing di dunia kerja? Ya,
Jadi kalau alumni jurusan kesehatan lingkungan ini mempunyai kompetensi ya ada banyak ya. Yang pertama tadi kan pest control tadi kan. Yang kedua juga bisa mengolah limbah. Jadi alumni kita juga punya CV ya kan, CV untuk mengolah limbah di rumah sakit. Nah, jadi mereka sudah keliling ini rumah sakit di khususnya di Sumatera Utara. Baik membangun limbahnya ataupun memperbaiki unit pengolah limbahnya. Anak-anak kita mampu untuk itu. Iya. Kemudian juga dalam pengolahan sampah, ya kan? Jadi pengolahan sampah, penyehatan udara, kemudian pengendalian penyakit tadi ya. Terus bisa menjadi manajer atau regulasi ya, untuk membuat AMDAL juga bisa. Tinggal mereka menambah lagi lah kursus biar dapat sertifikat. Iya, karena kan boleh pun dibilang kalau nggak ada sertifikat kan nggak bisa juga kan. Iya, harus ada yang resminya. Kemudian juga jurusan kesehatan lingkungan ini alumninya mampu loh melakukan penelitian dan inovasi-inovasi yang lain gitu. Iya. Nah, selain di dunia kerja formal nih Bu, tentu alumni jurusan kesehatan lingkungan juga punya peran penting di tengah masyarakat. Nah, bisa Ibu ceritakan Ibu seperti apa kontribusi nyata mereka dalam memberikan dampak langsung kepada masyarakat? Iya, jurusan kesehatan lingkungan ini ya merupakan UPT dari Kementerian Kesehatan, yaitu Poltekkesnya ya kan. Di Poltekkes Medan ini ada 7 jurusan termasuklah Kesling. Jadi jurusan kesehatan lingkungan ini alumninya itu dia bisa ditempatkan itu di puskesmas, di rumah sakit, itu mendukung transformasi pilar pertama, yaitu pelayanan prima dan pelayanan rujukan. Nah, kemudian juga alumni Kesling ini bisa juga mempunyai kemampuan untuk melakukan penyuluhan. Nah, jadi penyuluhan tentang kesehatan masyarakat itu kan sangat dibutuhkan kan. Masyarakat kita kan kita pikir nanti tahu, ternyata nggak tahunya sebenarnya gitu kan. Ataupun tahu tapi pura-pura nggak tahu. Jadi kalau alumni Kesling ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Kalau ada program Hakli Pusat ya, 1 desa 1 sanitarian. Itu sekarang memang sudah digaung-gaungkan, tapi memang kita perlu kita tunggulah gimana, karena kan kalau mengenai desa itu kan ada dana desa ya kan. Jadi kalau ada dana desa sebaiknya memang 1 sanitarian, satu desa 1 sanitarian. Saya rasa nanti itu desa sangat sehat itu. Iya, kan? Satu aja tenaga sanitarian 1 desa itu saya yakin pasti sehat. Gitu. Iya. Nah, yang terakhir Ibu, kita tahu sekarang kita hidup di era globalisasi yang serba cepat dan penuh tantangan. Apa saja ya Bu, upaya atau langkah yang dilakukan jurusan agar alumni kesehatan lingkungan dapat memiliki daya saing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga hingga tingkat internasional Ibu? Iya, upaya yang kita lakukan itu setiap tahun itu evaluasi kurikulum ataupun pemutakhiran kurikulum, supaya kurikulum kita itu bisa bisa mengimbangi permintaan pasar atau dunia kerja yang saat ini cepat berubah, sangat cepat berubah. Jadi kita nggak boleh punya kurikulum yang gitu terus gitu dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu aja. Kita harus kita sesuaikan selalu dengan perkembangan. Kemudian juga anak-anak kita berikan juga ini kemampuan. Salah satu contohnya ini tadi pemanfaatan teknologi digital. Anak-anak kita latih bisa menggunakan program JIS. Nah, program JIS ini kalau di S3 sekarang itu perlu sekali. Nggak usah lah Iya. Kebetulan pula memang dosen kita ya mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi anak-anak kita latih ya kan, kita latih untuk bisa menggunakan program JIS gitu. Kemudian juga kita
apa namanya, bekerja sama lah dengan industri. Kita undang mereka dalam kegiatan kuliah tamu, ya, untuk meningkatkan wawasan anak-anak alumni kita nanti. Mungkin itu ya. Luar biasa nih Bu, obrolan kita kali ini dari pembahasan bersama Ibu Hesti nih, semakin jelas bahwa alumni kesehatan lingkungan itu memiliki prospek karir yang sangat luas ya Bu ya. Nah, mereka bisa bekerja di berbagai instansi, dan yang paling utama tadi membuka usaha sendiri ya, Bu, sendiri, ya? betul, Betul. betul. Dan lulusan kita itu berperan langsung di masyarakat tadi ya Bu ya. Sangat bisa dibutuhkan ya Bu. Betul. Harusnya ya. Satu desa satu sanitarian. Ya. Nah, mereka itu bahkan bisa bersaing di tingkat global tadi ya Bu, karena kita punya dosen-dosen yang berpengalaman pastinya ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak Ibu untuk obrolan kita kali ini. Semoga sharing kita bermanfaat untuk sobat sehat semua nih ya Bu ya, yang pengen untuk masuk di jurusan kesehatan lingkungan nih Bu ya. Membuka peluang yang sangat besar pastinya ya Bu ya. Nah, jadi untuk sobat sehat yang masih bingung-bingung mau ngambil jurusan apa, bisa di jurusan kesehatan lingkungan ya Bu ya. Nah, buat sobat sehat nih, jangan lupa pantengin Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Medan Hebat, karena ada episode-episode berikutnya yang pastinya seru-seru nih Bu ya. Betul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.